asna. Hadithul asna artinya pemuda-pemuda sufahaul ahlam, otaknya cetek. Yaquluna khairu qaulil bariyah. Kalau ngomong omongan Rasul, ngomongnya Quran hadis, Quran hadis. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka nggak lewat dari sini. Allah tadi kata Rasul, nanti di akhir zaman ada para pemuda otaknya apa? Ceteknya, nggak pakai pikir panjang, ngomongnya Quran hadis melulu, dan ini yakhrujuna minad-din. Allah ini kalau di tafsir kita serem juga, takut juga. Itu udah takut juga Ustaz, kalau bahas ini kacau juga nih. Ini mereka gampang keluar agama dan gampang mengeluarkan orang dari agama. Jadi hati-hati. Ada kata Rasul, akan ada di akhir zaman para pemuda yang mereka kalau berbicara Quran dan hadis, tapi akal mereka sangat cetek. Kenapa? Karena tidak mengambil dari para ulama, hanya memahami Quran dan hadis secara tekstual, kemudian mengatakan kafir, syirik, kafir. Ini hati-hati. Rasul sudah berbicara. Mungkin nanti pada waktu insya Allah Ustaz, atau nanti di majelis bisa ketemu, akan dibahas itu hadis yang luar biasa. Saya tidak bahas itu, karena kalau tanya Ustaz itu benar nggak itu alirannya, saya nggak bahas itu. Ini dia Sayyidun dhihkuhu tabassumu. Nabi Muhammad itu adalah seorang sayyid. Nabi Muhammad itu adalah seorang sayyid. Sayyid, Rasul pernah menyebut dirinya sayyid. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adam. Saya ini dulu dari seluruh manusia. Tapi aku tidak sombong, kata Rasulullah. Jadi Nabi jangan bilang Nabi nggak pernah menyebut Sayyidina, dia sendiri menyebut. Bahkan Rasulullah pernah menyebut kepada Hasan dan Husain, Sayyida syababi ahlil jannah. Kata Rasulullah, ini Hasan Husain adalah para pemuda di dalam surga. Bahkan Rasulullah pernah menyebut Fatimah, Sayyidah nisa ahlil jannah. Rasulullah pernah di dalam Sahih Bukhari, Qumu li sayyidikum. Banyak kalimat sayyid. Jadi kalau ada orang yang bilang nggak boleh ngucapin sayyid kepada Nabi, nggak usah didengarin. Al-Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dibilang disunnahkan, dianjurkan untuk mengucapkan sayyidina setiap menyebut nama Nabi Muhammad. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan dianjurkan setiap menyebut nama Nabi Muhammad dengan kalimat sayyidina. Makanya kalau kita bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi ini ada Pak Syafi'i katanya nggak boleh tapi Sayyidina. Mau ngikutin Pak Syafi'i apa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i bilang sunnah, tapi ini bilang nggak boleh. Ikutin yang mana? Kadang-kadang kita ikutin di Imam. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Sunnah kata Imam Syafi'i, mustahab, dianjurkan, bagus. Imam Abu Hanifah itu Nabi menjelaskan. Oleh karena itu setelah maulid jangan segan. Tapi nambah Sayyidina Muhammad. Tapi ada dalil, ada hadis yang bilang la tusawwiduni bis salat. Jangan mengucapkan sayyidina kepada salat. Hadis ini maudhu. Ini hadis palsu. Ada pendapat yang terkuat, pendapat yang terbanyak ini hadis palsu. Ada pendapat yang sedikit mendingan, ini hadis nggak palsu, tapi dhaif jiddah. Dipakai dhaif pakai apa? Jiddah lagi. Itu artinya apa itu? Lemah banget. Gila lemah banget dipegang, saking kagak mau mengikuti memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Oleh karena itu insyaallah kita dijadikan pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari penyebutan Sayyidun. Dia itu adalah seorang penghulu, kata Sayyid Muhammad Sayyid Ali bin Husain al-Habsyi. Sayyidun, Rasulullah itu adalah seorang sayyid. Dihkuhu, ketawanya tabassum, senyum. Rasulullah di dalam Simtud Durab dan dalam hadis paling banyak ketawa dengan cara senyum. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Rasulullah pernah mengatakan, "Ma ra'aitu akthara tabassuman min Rasulillah, ma ra'aitu ahadan." Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak senyum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak mara'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah. Semua kesaksian para sahabat, aku tidak pernah melihat seseorang lebih banyak senyum melebihi Nabi kita Nabi Muhammad
Hatta ketemu musuh Rasulullah senyum. Allah, ketemu musuh. Ini ada orang, saya pengikut sunnah, tapi mau senyumnya susah. Ada nggak yang model begitu? Banyak. Senyum susah. Nggak usah pakai ngomong sunnah. Kalau mengklaim atau ya kalau saya pengikut sunnah, pengikut Quran, semua bisa mengatakan itu. Tapi lihat aja tingkah lakunya gimana. Contoh satu saja, tabassum. Rasulullah tidak pernah ketemu orang dalam keadaan cemberut, selalu tersenyum. Maka